Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk 10 TKJ, terima kasih sudah membuat kelompoknya. Tadi kan Bapak sudah memberikan arahan untuk kalian membuat kelompok dan terdapat 4 kelompok ya. Nah, kalian perhatikan di halaman 3 sampai 5 ya. Nah, Bapak mau menjelaskan sih sebenarnya apa itu pemrograman ya. Pemrograman ini merupakan suatu kegiatan ya seorang programmer dalam menulis bahasa pemrograman untuk memerintahkan komputer atau memerintahkan suatu hardware ya seperti handphone ataupun komputer ya dengan berbagai software di dalamnya, atau misalkan membuat software dengan berbagai perintah di dalamnya ya. Nah, pemrograman ini tidak jauh dengan bahasa algoritma ya atau bahasa komputer ya. Nah, algoritma kan kalau kalian misalkan ingat kembali, flashback kembali pada pelajaran simulasi komunikasi digital ya. Di sana ini algoritma ini selalu dengan fakta ya, dengan fakta. Nah, maka pada pemrograman ya itu memberikan solusi yang benar, tapi memiliki cara-cara ya, seperti hal yang sebelumnya Bapak jelaskan ya. Kalau pemrograman ini ya dalam membuat mesin kasir misalnya, kenapa 500 tambah 500 itu 1000 ya kan, pasti ada caranya ya. Nah, kalau kalian perhatikan di halaman 3 ya, di sini dengan contoh membuat kopi susu ya. Misalkan Bapak adalah seorang programmer ya. Nah, Bapak mempunyai bahan ya, kopi dan susu ini adalah sebuah bahan ya, sebuah rumus, misalkan sebuah rumus pun dalam pemrograman ya. Gimana caranya dalam bahan tersebut Bapak bisa memiliki 2 gelas kopi, 2 gelas kopi susu yang awalnya hanya 1 gelas kopi dan 1 gelas susu ya. Nah, dalam tahap pertama ini pasti menyiapkan 1 gelas kopi dan 1 gelas susu. Nah, menyiapkan ini merupakan bahan-bahan ya. Nah, pada pemrograman dasar juga kita juga harus menyiapkan bahan-bahan. Apa kira-kira bahan-bahannya? Yaitu bahasa pemrograman ya, struktur bahasa pemrograman. Kira-kira kita mau membuat pemrograman ini ke arahnya seperti apa ya, fungsinya apa, untuk menolong apa ya. Lalu kita juga memiliki topologi pemrograman ya. Misalkan ada proses ya, terus ada misalkan output dan inputnya apa ya. Nah, kita siapkan di sini ya, di step nomor 1 ya. Lalu siapkan sebuah gelas kosong. Nah, gelas kosong ini berarti merupakan satu wadah ya, yang menggambarkan pemrograman kita akan membuatnya di software mana, misalkan ya, software mana, atau diolahnya di basic pemrograman apa gitu ya. Nah, lalu dalam tahap 3 ini ya, tuangkan setengah gelas kopi ke dalam gelas kosong. Berarti ya kita ini mempunyai urutan, ada urutannya ya, seperti pemrograman juga harus memiliki urutannya. Pertama, kita siapkan bahan lalu menginputkan ya. Berarti memasukkan, menuangkan berarti menginputkan kan ya, menginputkan pada suatu ruang misalkan pemrosesan ya. Nah, lalu yang tahap nomor 4 ini kita menuangkan setengah gelas lagi susu ya, setengah gelas lagi susu ke dalam setengah gelas yang sudah terdapat kopi ya, sudah terdapat kopi. Nah, jadi setelah menuangkan tadinya kan setengah kopi, lalu menuangkan setengah susu, jadi 1 gelas kopi susu ya, karena bahan kopi susu itu ya kopi dan susu ya, jadi ketika dicampurkan sudah menjadi kopi susu ya. Nah, tahap selanjutnya lagi setelah kalian simak ya pada tahapnya ini sebelumnya, berarti kan sisa setengah gelas kopi dan setengah gelas susu ya. Sedangkan Bapak sebagai programmer ya ingin membuat 2 gelas kopi susu. Berarti cara selanjutnya sama seperti dengan cara pertama ya, yaitu menuangkan setengah gelas kopi ke dalam wadah kosong atau gelas kosong ya. Kemudian menuangkan kembali setengah gelas susu ke dalam wadah yang sudah terisi
kopi gitu ya. Nah, jadi jadilah 2 gelas kopi susu ya, 2 gelas kopi susu. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya pada pemrosesan tersebut ya, pada pemrosesan pembuatan kopi susu ya, kita nggak bisa ya, kita nggak bisa asal menyampurkan begitu saja ya. Ternyata ada urutannya ya, ada urutannya, ada tahapnya ya, ada urutan dan tahapnya. Bagaimana gitu, dengan sesuai dengan takarannya. Kalau misalkan ya, kita kan udah terdapat komposisinya ya dalam membuat misalkan produk. Kita pasti memikirkan kayaknya dengan harga sekian, takarannya sekian deh, gitu kan ya. Misalkan kita membuat produk gitu ya. Nah, ini juga pemrograman juga sama ya, membuatkan komposisinya ada ya, prosesnya ada. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di nomor 5 di halaman 5 ya, meskipun persoalan tersebut sangatlah sederhana ya, mesin komputer tidak menerjemahkan seperti halnya pemikiran manusia ya, tidak hanya pemikiran manusia. Kalau misalkan kita bilang ingin bikin kopi susu, tahapnya kadang-kadang kita mikirnya seperti ini. Ya tinggal sediakan gula, kopi, dan susu, itu saja. Mungkin tadi ada yang jawab seperti itu ya, gula, kopi, dan susu. Nah, tetapi kalau misalkan bahannya sudah disediakan, bukan kopi, gula, dan susu, hanya sebatas kopi dan susu ya, nah berarti pemrograman itu harus mengikuti bahan-bahan yang sudah ada ya, bahan-bahan yang sudah ada ya. Beda halnya kita sebagai manusia berpikir ya sudah itu saja campur-campurannya ya. Nah, untuk itu diperlukan sebuah urutan langkah sistematis ya untuk mengonversinya ya menjadi langkah yang lebih sederhana dan terurut ya. Mesin komputer merupakan mesin kalkulator modern yang sebenarnya hanya melakukan proses aritmatika ya. 2 jenis bilangan yaitu 0 dan 1 ya, yaitu bilangan biner ya. Nah, karena ketelitian dan kehandalannya dalam melakukan proses computing secara berulang-ulang, komputer berkembang menjadi peralatan canggih, sangat super cepat ya. Algoritma berperan penting dalam menerjemahkan perintah input ke manusia ya. Nah, perlu diperhatikan juga ya, dalam pemrograman ini kita mempunyai 3 proses yang penting sekali ya, 3 proses yang penting sekali, di mana selalu ada input ya, selalu ada input dan memasukkan misalkan bahan ya, terus ataupun hitungan-hitungan lalu ke dalam kotak proses ya. Nah, proses ini merupakan unsur yang kedua ya, merupakan unsur yang kedua. Lalu setelah ada input proses, lalu hasilnya adalah output ya. Nah, output ini kalau misalkan dari contoh ya, tadi inputnya apa kira-kira? Kopi dan susu ya. Prosesnya di mana kira-kira? Prosesnya itu adalah di gelas kosong ya. Itu gelas kosong itu merupakan wadah prosesnya ya. Nah, lalu outputnya itu menghasilkan kopi susu ya. Nah, itu jadi dalam pemrograman itu 3 unsur yang penting ya, input, proses, output ya, gitu ya. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari dasar pemrograman ya, karena Bapak ingin menjelaskan lebih dahulu pemrograman itu apa, karena kalau misalkan kalian hanya mengerti pemrograman itu cara-cara untuk ya istilahnya hacker atau segala macam, bukan ya, tapi ini lebih cara kita memerintahkan komputer ya secara virtual ya atau secara virtual memberikan bahasa-bahasa pemrograman ya agar melakukan sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, tadi kan kalian sudah membuat kelompok ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, Bapak pengen tolong kelompok 1 jelaskan sejarah ya lahirnya konsep algoritma ya. Di sini ada di halaman 5 ya. Nomor 1 untuk kelompok 1, nomor 2 untuk kelompok 2, nomor 3 untuk kelompok 3, dan nomor 4 untuk kelompok 4 ya. Itu kalian jelaskan ya. Nanti silakan kalian buat
boleh buat video ya, atau misalkan PowerPoint boleh ya, PowerPoint ya. Tapi sih Bapak pengennya lebih enak kayaknya video gitu ya. Misalkan caranya gini, misalkan kalian boleh ganti-ganti siapa saja ya. Nah, bisa dari rekam layar ya, misalkan pengen video call masing-masing ya, kemudian kalian rekam layar ya. Nah itu, atau misalkan terlalu ribet boleh deh menggunakan PowerPoint juga boleh ya. Nah, itu pada soal 1, 2, dan 3, 4 ya. Lalu Bapak pengen juga kalian menjelaskan masing-masing kelompok apa itu pemrograman ya, lebih detailnya ya, apa itu pemrograman ya. Lalu kira-kira jelaskan juga masing-masing kelompok itu tentang flowchart ya. Kalian nanti cari ya tentang flowchart ya, tentang apa itu pemrograman, dan kalian masing-masing nomor memiliki satu soal ya. Jadi satu kelompok itu mempunyai 3 pertanyaan yang harus kalian diskusikan ya. Oke ya, jelas ya, paham ya. Nanti pada minggu pertemuan selanjutnya ya, nanti akan Bapak bahas ya apa itu pemrograman. Oke ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.